Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis yang sepanjang hidup saya umur 64 tahun baru ketemu, yaitu hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Apabila seorang hamba sakit, ya, marid atau bepergian, safar, maka dicatat untuknya pahala seperti pahala amal yang biasa dikerjakannya di waktu ia sedang berada di rumah, muqiman, dan dalam keadaan sehat, sahihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Jihad, bab ditulis untuk musafir. Mutiara hadis yang dijelaskan oleh Mustafa Dib Al-Bugha, pensyarah hadis Riyadhus Shalihin ini, susunan imam besar dari Damaskus, yaitu Imam Nawawi. Apabila seorang mengerjakan, ya, satu perbuatan baik pada kondisi yang sudah terbiasa, kemudian dia meringkas atau memendekkannya karena ada uzur, halangan yang di luar biasa seperti safar atau mengadakan perjalanan jauh, atau dia sakit, ya, sehingga sholatnya nggak sempurna kalau orang sakit, maka ditulis baginya amal yang sama dan ia diberi pahalanya seperti yang biasa dilakukannya waktu dia melakukan amal itu dalam keadaan sehatnya. Jadi yang demikian itu jika amal tersebut tidak wajib, karena jika wajib dan tidak gugur karena suatu alasan, maka ia harus mengerjakannya dan ia mendapat dosa jika dia meninggalkannya. Oh gitu ya. Saya kurang jelas ini maksudnya gimana ini. Jika amal tersebut tidak wajib, tapi kalau amalan wajib, ya, dan tidak gugur karena satu alasan, maka dia harus mengerjakannya. Ya kalau amalan wajib, kalau ditinggalkan dosa, ya. Iya, dan dia mendapatkan dosa jika meninggalkannya. Tetapi kalau dia mengerjakan amalan wajib dalam keadaan safar yang harus dikosor dan harus jamak, atau dalam keadaan sakit, ya, yang tidak bisa sempurna menghadap kiblat dan lain-lain karena sakit, maka dia pahalanya sama, ya, dicatat seperti dia melakukan amalan wajib itu saat dia dalam keadaan tidak safar, dalam keadaan mukiman, atau dalam keadaan dia sehat, ya. Jadi kata Rasulullah, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika hamba itu sakit atau dia mengadakan perjalanan dalam kebaikan safar, maka ia diberikan pahala seperti pahala amal yang bisa dikerjakan di waktu dia sedang, ya, berada di rumah atau dalam keadaan sehat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada. Ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.